Mendengar ucapan tersebut, ekspresi Raymond Ye menjadi terlihat buruk. William Zhao ini sedang mengancamnya di hadapan banyak orang, namun dirinya tidak dapat melawannya, dia hanya dapat menahannya. Semua ini karena petua bajingan ini, dia menindas orang, jika tidak ketua prefektur tidak akan terpaksa seperti ini. Bagaimana mungkin Leonardo Lin tidak dapat melihat Raymond Ye yang tertekan? Sebagai seorang ketua prefektur, dia tidak hanya harus mempertimbangkan dirinya, namun juga seluruh keluarga, bahkan seluruh prefektur. Wilbert Ye menggelengkan kepalanya, lalu tersenyum pahit dan berkata, di dunia ini, jika tidak ada kekuasaan, maka hidupnya akan lebih buruk dari seekor anjing. Ketika seekor anjing tidak puas dia akan menggonggong, namun saat manusia tidak puas, dia hanya bisa terdiam. Hal ini sudah dia pahami di kehidupan yang sebelumnya. Saat dia mengucapkannya sekarang, dia merasa seperti sedang mencibir dirinya sendiri. Melihat Raymond Ye tidak mengatakan apa-apa, William Zhao terlihat tersenyum lebar. Apa itu ketua prefektur Tianyun? Bukankah saat ini dia telah aku tekan hingga tidak berani mengatakan apa-apa? Dia berbalik dan menatap petua tersebut, wajahnya terlihat bangga. Hari ini kalian bertiga tidak perlu pergi, aku ingin melihat, sebenarnya siapa yang berani bermain dengan sekte Ling Qiao. Cing, cing, cing. Di tengah istana, kekacauan terjadi, para pengawal bertarung dengan sekumpulan orang dari luar. Saudara Ye, cepat ke sini. Sebuah suara muncul, Wilbert Ye menoleh ke arah suara, ternyata orang tersebut adalah Yan Di Zuo. Orang yang pengawal keluarga Ye lawan, adalah orang-orang yang berasal dari paviliun harta berharga. Tuan Muda Wilbert, cepat ikuti aku. Seorang petarung tingkat pembekuan darah ke-8 menarik Wilbert Ye, lalu Yoshi Lei mengikutinya, dia membuat jalan keluar, dan tiba di sisi Yan Di Zuo. Saudara Zuo. Wilbert Ye menyemburkan darah dari mulutnya lagi, kemudian berteriak. Ini adalah pil darah Spirit Purple Relief kelas 3, Saudara Ye makanlah. Yan Di Zuo membuka telapak tangannya, kemudian sebuah pil memancarkan warna merah darah muncul, lalu Yan Di Zuo menyerahkannya kepada Wilbert Ye. Wilbert Ye tersentuh, efek dari pil darah Spirit ini, sangat berdampak baik bagi seorang yang terluka berat. Selain itu pil ini sangat berharga, sebuah pil tingkat kelas 3, bagi paviliun harta berharga bukanlah sebuah harta yang tidak biasa, tidak disangka Yan Di Zuo tanpa ragu memberikan pil ini kepadanya. Selain itu, jika Yan Di Zuo menolongnya di saat ini, sama saja mereka sedang bertentangan dengan sekte Ling Qiao, dan karena itu saat ini paviliun harta berharga sedang berada di posisi yang tidak menguntungkan, dan tentu saja Yan Di Zuo mengetahui hal ini. Tenang, selama aku ada, hari ini tidak akan ada yang bisa menindas Saudara Ye. Tatapan Yan Di Zuo tertuju pada tubuh William Zhao, sebelumnya petua ini masih berani memarahinya di aula keluarga Ye, benar-benar telah memalukannya. Tatapan William Zhao terlihat kesal. Yan Di Zuo ini, benar-benar telah menipunya. Paviliun harta berharga yang bukan apa-apa itu, ternyata berani berselisih dengan sekte Ling Qiao. William Zhao menatap Yan Di Zuo, kemudian muncul kekesalan yang sangat besar di dalam hatinya, nada bicaranya terdengar muram, ekspresinya juga sudah menjadi suram. Kamu hanya seorang pelaksana kecil saja, tidak perlu menganggapmu sangat hebat hanya karena memiliki perlindungan dari sekte Ling Qiao. Apakah kamu percaya, jika kamu mengusikku, aku akan menghancurkan kepalamu itu, dan menggunakannya diberikan kepada anjing. Meskipun sekte Ling Qiao hebat, namun jaraknya masih sangat jauh. Meskipun ingin mengutus orang datang, bukankah setidaknya harus menunggu 3 hingga 5 hari baru dapat tiba? Sebelum orang-orang sekte Ling Qiao datang, aku akan sudah menghancurkan kepala tuamu itu, dan lihat apa yang bisa kamu lakukan. Seorang petarung tingkat pelancaran energi pengumpulan Yuan, dirinya Yan Di Zuo sama sekali tidak takut. Wajah William Zhao menjadi merah, dirinya ini datang dengan mewakili sekte Ling Qiao. Sebenarnya dia ingin bersikap angkuh, namun tidak disangka dia dipermalukan oleh Yan Di Zuo. Ekspresi Freddy Ye juga terlihat sangat buruk. Bagaimana mungkin dia pernah menyangka,
tiba-tiba akan muncul begitu banyak orang melindungi Wilbert Ye. Hal ini membuatnya merasa iri, dia harus membuat Wilbert Ye membayar semuanya. Wush, wush, wush. Dan di saat ini, tiba-tiba muncul suara baju baja. Suara ini merambat ke seluruh kediaman keluarga Ye, tatapan semua orang tertuju ke arah suara muncul. Kemudian mereka melihat, ratusan prajurit dengan pakaian baja yang memegang tombak muncul. Tubuh mereka memancarkan energi darah yang kuat, terlihat jelas mereka tangguh dalam pertempuran. Dan yang lebih mengerikan lagi adalah, prajurit berjubah baja ini semuanya berada di tingkat pembekuan darah ke-7, bahkan ada yang sudah hampir mencapai tingkat pembekuan darah ke-8. Seorang jenderal dengan wajah yang tegas, dan rantai besi di tubuhnya berjalan keluar. Dan yang lebih membuat orang merasa penasaran lagi adalah, orang ini adalah seorang jenderal wanita dengan tubuh yang tinggi. Dari kekuatan spiritual yang menyelimuti tubuhnya, dan energi yang dia pancarkan, dapat dilihat dia adalah seorang petarung tingkat pelancar energi pengumpul Yuan. Selain itu dia telah mencapai tingkat pelancar energi pengumpul Yuan ke-5, masih lebih kuat satu tingkat dari William Zhao. Jenderal Beiming. Ketika melihat orang yang datang, Raymond segera menyambutnya. Nama jenderal wanita itu adalah Berta Beiming. Dia adalah jenderal dari daerah perbatasan kerajaan Nanyan. Dia telah mencapai tingkat pengecoran nadi saat berusia 19 tahun, sekarang dia berusia 23 tahun. Dia telah mencapai tingkat pelancaran energi pengumpul Yuan, dia sangat bertalenta. Selain itu dia berasal dari keluarga ternama di kerajaan Nanyan. Marganya adalah Beiming, ayahnya adalah Yanto Beiming selaku panglima dari kerajaan. Dia juga merupakan pahlawan wanita. Hanya saja Berta Beiming selalu berada di perbatasan. Bagaimana bisa dia datang ke prefektur Tianyun? Meskipun Berta Beiming serius, namun dia tidak terlihat begitu tegas. Ketika melihat Raymond Ye datang, dia terlebih dahulu menyapanya, terlihat seperti sedang berbincang seperti biasa, terlihat lembut. Kenapa Jenderal Beiming datang membawa pasukan ke sini? Ketika melihat ada dua barisan pasukan, dia bertanya. Berta Beiming menghela nafas terlebih dahulu, kemudian matanya yang cantik terlihat cemas. Aku masih tidak tahu spesifiknya, hanya saja Raja tiba-tiba menurunkan perintah. Dia memerintahkanku untuk memimpin pasukan kembali ke kerajaan, lalu mengutus salah satu jenderal yang lain mewakili posisiku, untuk mengawasi perbatasan. Raymond Ye merasakan konspirasi yang kuat setelah mendengar ucapannya. Sekarang dia tidak bisa banyak bertanya, dia hanya mengangguk, lalu berkata, ternyata seperti itu. Selama perjalananku ke sini, aku mendapatkan sambutan hangat paviliun harta berharga. Lalu aku mendengar ketua prefektur Ye kedatangan tamu berharga, jadi aku datang untuk melihat-lihat. Setelah berkata, dia mengamati semua arah, lalu tersenyum, namun melihat kondisi ini, sepertinya tidak terjadi hal yang baik. Kenapa? Apakah ketua prefektur Ye dalam kesulitan? Raymond Ye juga seorang veteran pejabat, hingga saat ini dia dapat memperoleh posisi ini, jadi dia segera dapat mengerti bahwa ada maksud tertentu dari ucapan Berta Beiming. Jika dia benar-benar hanya datang untuk melihat tamu terhormat keluarga Ye, untuk apa dia membawa begitu banyak pasukan datang? Selain itu melihat kondisinya sekarang, terlihat jelas dia sedang menakuti seseorang. Ditambah lagi dengan dia yang mengatakan dirinya mendapatkan sambutan hangat dari paviliun harta berharga. Selain itu sekarang Tuan Muda Paviliun Harta Berharga juga melindungi Wilbert Ye, maka maksud dari semua ini sudah terlihat sangat jelas. Saudara Zuo, semua orang ini, kamu yang mengundangnya. Sebagai seorang suprim di kehidupan sebelumnya, bagaimana mungkin Wilbert Ye tidak tahu bagaimana pikiran Yandi Zuo? Yandi Zuo tersenyum, dan tidak menjawabnya. Berta Beiming memutar tubuhnya, dan tatapannya tertuju pada Wilbert Ye yang berlumuran darah. Tidak tahu kenapa, dia memberikan dirinya sebuah ancaman yang kuat. Yang tidak bisa dipercaya adalah, seorang anak muda dengan tingkat pembekuan darah keempat membuat paviliun harta berharga rela mengeluarkan semua hal untuk melindunginya. Apakah dia benar-benar begitu bertalenta? Kemudian tatapannya tertuju pada Yandi Zuo, ekspresinya berubah,
kemudian dia tersenyum dan berkata, ternyata Tuan Muda Paviliun Harta Berharga juga berada di sini. Sebelumnya aku mendapatkan sambutan yang hangat dari kalian. Aku Berta Beiming benar-benar berterima kasih. Maksud dari ucapannya, seorang orang bodoh juga dapat memahaminya. Ekspresi William Zhao saat ini terlihat sangat muram dan sangat buruk. Berta Beiming mengatakannya dengan tidak langsung, namun sebenarnya maksudnya sudah sangat jelas, dia ingin melindungi Wilbert Ye. Jenderal Beiming, ini adalah masalah keluarga Gubernur Ye, bukankah kamu mengurusnya terlalu jauh? Bagaimana mungkin William Zhao akan menyerah? Penampilan Wilbert Ye Haru ini sudah membuatnya merasa takut. Jika tidak membunuh Wilbert Ye, di waktu yang akan datang dia tidak akan tidur dengan tenang. Karena ini adalah masalah keluarga Gubernur Ye, lalu kenapa kamu ikut campur, beberapa kali membuat kekacauan, lalu ingin membunuh orang? Berta Beiming juga tidak ingin mengalah, sikapnya memang seperti ini, jika orang lain menghormatinya, maka dia akan menghormatinya. Namun jika ada orang yang berani mengusiknya, maka dia juga akan tanpa ragu menamparkan lawannya. Mereka telah membuka wajah asli mereka, tujuan dari kedua pihak sudah terlihat jelas, hanya saja karena perbedaan kekuatan, jadi William Zhao tidak berani sembarangan bertindak. Duang. Namun, di saat ini, tiba-tiba terdapat guntur dari langit, tiba-tiba ada kekuatan spiritual yang ganas menerjang, menyelimuti seluruh halaman kediaman keluarga Ye. Para orang-orang yang kekuatannya lemah, saat ini sudah berlutut sembari muntah darah, gerakan mereka sudah tersegel. Tiba-tiba ada rasa ancaman yang menerjang ke benak Wilbert Ye, dia mengangkat kepalanya, di dalam matanya, terdapat dua buah petir biru yang sedang bergerak. Berta Beiming segera mundur, kekuatan spiritual yang ganas itu datang untuk dirinya. Namun Berta Beiming bukan orang biasa, dia memiliki firasat yang kuat karena telah berlatih sangat lama di area perang. Sebelum guntur menyambar, dia sudah mundur, dan mengerahkan pertahanan kekuatan spiritual. Siapa yang sedang bertindak sembarangan seperti ini? Berta Beiming mengangkat kepalanya, dari tempat guntur muncul, di tengah langit, terdapat bayangan seseorang yang terlihat samar. William Zhao tanpa sadar menjadi merasa senang. Selain merasakan kekuatan spiritual ini familiar, guntur kilar tadi juga membuatnya tahu, orang yang datang ini berasal dari Sekte Ling Qiao. Dia menatap Berta Beiming dengan tatapan mencibir, saat ini William Zhao merasa sangat puas. Bahkan segel petir langit yang merupakan harta spiritual tingkat langit menengah sudah dibawa, sepertinya hari ini bocah itu sudah dipastikan akan mati. William Zhao berpikir demikian. Raimon Ye sebagai gubernur Tianyun, dan juga memiliki kemampuan di tingkat Yuan, saat ini dia dapat merasakan betapa mengerikannya guntur ini, bahkan seorang tingkat Yuan jika tersambar oleh guntur ini, orang tersebut sudah dipastikan akan terluka berat. Dia mengangkat kepalanya ke atas langit, lalu sesosok orang muncul, orang tersebut menatap ke bawah dari ketinggian, mengamati semua orang. Seorang petua dengan rambut putih dan mengenakan jubah dao sedang melayang. Petua ini memiliki aura seorang dewa. Hanya saja saat tatapannya yang tajam mengamati semua orang, orang-orang tahu bahwa dia bukan orang baik. Saudara William, sepertinya tugasmu kali ini tidak berjalan dengan lancar. Meskipun usia petua itu sudah tua, namun tubuhnya tetap tinggi dan besar, membuat semua orang terkejut. Di dalam ucapannya, seperti memiliki niat untuk mencibir, sehingga membuat wajah William Zhao menjadi merah. Saudara Morgan Singh, mereka miliki jumlah yang banyak, aku juga menjadi tidak berdaya. William Zhao berkata dengan makna yang mendalam, meskipun dia sedang berbincang kepada petua itu, namun tatapannya tertuju pada Berta Beiming. Petua itu melesat, kemudian dia menghilang dari tengah udara. Selanjutnya dia sudah muncul di sisi William Zhao, setelah itu sebuah tekanan yang tidak berbentuk mulai tersebar. Aku adalah Morgan Singh dari Sekte Ling Qiao, aku rasa Jenderal Beiming dan Gubernur Ye pernah mendengarnya. Morgan Singh, tetua dari Sekte Ling Qiao, dia juga saudara seperguruan William Zhao, ada banyak cerita yang beredar tentangnya di kerajaan Nanyan.
salah satu yang paling terkenal adalah tempat berlatihnya yang sangat mengerikan. Sekte Lingqiao memiliki istana petir. Di dalam istana terdapat tempat kematian, dalam bentuk kolam petir yang terbentuk dari ilmu petir di dunia. Dapat disebut seperti itu, karena orang yang masuk ke kolam petir adalah orang-orang Sekte Lingqiao yang akan mati. Misalnya murid-murid yang melakukan pelanggaran, maka pengadilan sekte akan mengirimnya masuk ke dalam kolam petir, lalu dalam 10 detik, mereka akan musnah. Sejak sekte terbentuk hingga sekarang, hanya kolam petir milik Sekte Lingqiao sudah membunuh lebih dari ratusan ribu murid, jumlahnya sangat besar, benar-benar mengerikan. Dan Morgan Singh ini berlatih di tengah kolam petir, dikabarkan dia telah 3 tahun di dalam Sekte Lingqiao, dan sudah 18 kali dia berlatih di dalam kolam petir, dan akhirnya dia berhasil melatih tubuh petir abadi, dari murid biasa hingga menduduki posisi tetua. Dan setelah itu, dia lebih sering lagi masuk ke kolam petir untuk berlatih, dan saat ini dia sudah membuka alam kecil di tengah kolam petir, sangat mengerikan. Berta Beiming menjadi tegang, dari energi yang disebarkan oleh Morgan Singh, dapat dilihat orang ini juga seorang petarung tingkat Yuan, bahkan tingkat Yuan dia ini, jauh lebih kokoh dari milik Raymond Ye, dan jauh lebih kuat. Siapa itu Wilbert Ye? Keluar dan matilah. Nada bicara Morgan Singh terdengar datar, meskipun ingin membunuh Wilbert Ye, namun nada bicaranya seperti hanya menginjak mati seekor semut, sama sekali tidak bernada. Setelah datang langsung mengatakan tujuannya, sikapnya yang lugas ini juga menjadi salah satu alasan membuat Morgan Singh menjadi seorang pewaris. Raymond Ye menunduk, ekspresinya terlihat sangat buruk, hari ini dia yang telah membuat masalah. Jika keluarga Ye mengalami kesulitan, maka dia orang yang paling bersalah. Freddy Ye tersenyum dingin, lalu berjalan ke depan, dan memberi hormat kepada Morgan Singh, tetua. Morgan Singh mengamati Freddy Ye dari atas hingga ke bawah, kemudian dia baru mengangguk dengan puas. Dia tersenyum pada William Zhao dan berkata, ini Freddy Ye yang akhir-akhir ini terkenal di dalam sekte bukan? Dapat menguasai ilmu bela diri iblis surga, dan mengangkat pedang iblis surga benar-benar sudah hebat. Sekte Lingqiao memiliki 2 istana besar, yang pertama adalah istana petir, yang kedua adalah istana iblis surga. Di dalam istana iblis surga terdapat ilmu bela diri iblis surga dan juga pedang iblis surga. Saat itu Morgan Singh juga pernah mencoba berlatih ilmu bela diri iblis surga, namun akhirnya dia gagal. Sehingga dia berpindah ke istana petir untuk berlatih, sedangkan istana petir ini dikelola oleh seorang tetua iblis surga, dan Freddy Ye ini adalah muridnya. Mendengar ucapannya Freddy Ye semakin tersenyum lebar, tatapannya pada Wilbert Ye menjadi semakin mencibir. Wilbert Ye memberontak ingin pergi, namun Yandi Zuo menahannya, jangan pergi, kalau pergi kamu akan mati, sekarang kamu di sini. Aku telah mengorbankan seluruh paviliun harta berharga untuk melindungimu. Sekte Lingqiao sangat besar, bahkan orang-orang dari kerajaan Nanyan juga harus bersikap sopan pada mereka. Bagaimana mungkin paviliun harta berharga dapat melawan mereka? Masalah ini terjadi karena aku, jadi aku yang akan menyelesaikannya. Wilbert Ye melepaskan tangan Yandi Zuo, lalu menghindari pria bertopeng yang ingin menghadangnya juga. Di bawah tatapan semua orang yang terkejut, dia berjalan ke arah Morgan Singh dan yang lainnya. Dia menatap Morgan Singh, lalu tersenyum datar. Aku Wilbert Ye. Morgan Singh menatap Wilbert Ye, kemudian menggelengkan kepalanya, karena merasa sangat kecewa. Saudara William, dia hanyalah sampah yang baru mencapai tingkat pembekuan darah keempat, sedangkan kamu membawa 6 murid dari sekte, dan tidak ada seorang pun yang dapat menghabisinya, lalu sekarang ternyata harus aku sendiri yang turun tangan. Jika hal ini diketahui ketua sekte, kamu pasti akan dimarahi. Ucapan ini membuat wajah William Zhao menjadi merah. Dia ingin mengatakan sesuatu, namun akhirnya dia tidak dapat mengatakannya. Sedangkan Berta Beiming merasa kesal, Wilbert Ye seharusnya tidak keluar. Akan lebih baik jika dia bersembunyi. Setidaknya dia tidak akan mati, namun jika sekarang dia keluar, maka ancaman baginya akan bertambah besar. Kamu ini tetua sekte Lingqiao.
Wilbert Ye menatap Morgan Singh dengan lemah, lalu bertanya. Morgan Singh menyipitkan matanya, kemudian memandangi Wilbert Ye dari ketinggian. Benar, aku adalah Morgan Singh, aku merupakan penguasa istana petir Sekte Ling Qiao, di waktu yang sama juga seorang tetua. Setelah mendengarkan ucapannya, Wilbert Ye menggelengkan kepalanya, dia tertawa, kemudian menatap Morgan Singh dengan kasihan. Satu orang menjabat dua posisi, lalu kamu juga tidak mengerti kemampuan murid sektemu sendiri, hanya orang-orang yang tidak berguna itu, aku hanya menggunakan satu tangan untuk menghabisi mereka, dan yang lebih menyedihkan ini adalah petua sampah seperti kamu ini, hingga sekarang masih saja merasa dirimu hebat, menyedihkan, benar-benar menyedihkan.